Sensasi mengencang yang tiba-tiba tidak diinginkan seringkali menyiksa di betis atau otot kaki. Itu sangat familiar. Ini adalah kram otot, kontraksi kuat, dan tidak disengaja yang menolak untuk rileks. Kram bisa menyerang kapan saja, membangunkan Anda di tengah malam, atau menghentikan langkah Anda di sore hari. Rasa sakitnya bisa begitu hebat, sehingga hampir tidak mungkin menggerakkan kaki yang terkena Anda, hanya bisa menunggu sampai otot melepaskan cengkeraman. Bagi beberapa orang, ini hanya gangguan sesekali. Bagi yang lain, ini sering dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Alasan dibaliknya bervariasi dan saling terkait. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan otot tidak dapat berfungsi optimal membuat mereka lebih rentan terhadap kram. Faktor lain adalah ketidakseimbangan elektrolit, kalium, magnesium, kalsium. Mineral-mineral ini adalah busi sistem otot, mengirimkan sinyal kontraksi dan relaksasi. Ini bukan hanya menahan rasa sakit, tapi menciptakan lingkungan internal yang mencegah kram. Makanan yang kita makan memegang kunci kesehatan otot dan mengurangi kemungkinan kram, dan kemampuan otot untuk pulih. Pilihan sadar di piring membangun fondasi kesehatan dari dalam. Mungkin kedengarannya aneh, tapi jalan menuju kaki yang lebih kuat dan bebas kram seringkali dimulai dari dapur. Pepatah lama, kamu adalah apa yang kamu makan, sangat benar kalau bicara soal fungsi dan kesehatan otot. Otot kita bukan mesin yang terpisah. Mereka adalah jaringan biologis yang rumit yang butuh pasokan nutrisi khusus terus-menerus. Anggap saja ototmu itu seperti mesin berperforma tinggi yang butuh bahan bakar premium agar bisa jalan mulus. Kalau kamu kasih bahan bakar kualitas rendah atau biarkan tangkinya kosong, pasti akan tersendat dan mogok. Sama seperti itu, pola makan yang kurang vitamin dan mineral langsung mengganggu kemampuan ototmu untuk berkontraksi, rileks, dan memperbaiki diri. Hubungan utama antara pola makanmu dan kram kaki terletak pada keseimbangan elektrolit. Elektrolit adalah mineral yang membawa muatan listrik saat larut dalam cairan tubuh. Mereka sangat penting untuk impuls saraf dan kontraksi otot. Pemain utama dalam orkestra mineral ini adalah kalium, magnesium, kalsium. Kalium membantu mengatur keseimbangan cairan dan sinyal saraf. Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia, termasuk relaksasi otot. Kalsium penting untuk tulang yang kuat, dan untuk kontraksi otot. Makanan yang kamu makan juga bisa jadi sumber penting cairan. Lihat pola makanmu sebagai alat utama untuk mencegah kram. Strategi nutrisi proaktif ini mengubah makanan menjadi tindak perawatan yang menjauhkan kram yang menyakitkan. Kalau orang mikir makanan buat ngelawan kram, pisang sering jadi yang pertama kepikiran. Dan itu memang bener banget. Buah yang sederhana ini udah diakui di seluruh dunia sebagai sumber potasium yang hebat. Salah satu elektrolit paling penting buat fungsi otot yang bener. Potasium itu punya peran utama dalam mengatur sinyal mastiin otot berkontraksi, mastiin otot rileks. Kekurangan mineral penting ini bisa ngeganggu sinyal-sinyal itu bikin otot jadi lebih gampang kram yang spontan, dan bikin kram yang nyeri. Ubi jalar, dengan dagingnya yang oranye cerah, adalah sumber elektrolit penting lainnya yang luar biasa, seringkali ngandung lebih banyak potasium per porsi daripada pisang. Manfaatnya nggak cuma itu, ubi jalar juga penuh karbohidrat kompleks serta magnesium serta kalsium, nawarin paket nutrisi yang lebih lengkap buat pencegahan kram. Dipanggang, dikukus, dihalusin, ubi jalar jadi tambahan yang serbaguna dan memuaskan buat makanan apa aja. Nyediain kombinasi nutrisi yang kuat buat otot sehat, atau sesudah olahraga. Dengan usaha sadar buat masukin sumber potasium yang kuat ini ke dalam dietmu, kamu ngambil langkah penting buat menguatkan pertahanan tubuhmu dari kram. Walaupun kalium sering jadi pusat perhatian dalam obrolan tentang kram otot, magnesium itu pahlawan yang bekerja keras di balik layar. Mineral penting ini adalah pelemas otot alami. Kalau kadar magnesium rendah, kalsium bisa jadi terlalu aktif, yang bikin otot tegang terus-menerus dan lebih gampang kena kejang serta kram. Magnesium terlibat dalam ratusan proses enzim, termasuk produksi energi dan sintesis protein, jadi sangat mendasar untuk kesehatan dan pemulihan otot secara keseluruhan. Pola makan yang kurang mineral penting ini bisa bikin ototmu dalam keadaan hampir kontraksi terus-menerus, siap kram kapan saja dengan sedikit pemicu. Untungnya, alam menyediakan banyak magnesium dalam beberapa makanan paling sehat yang tersedia, terutama sayuran hijau gelap. Bayam kangkung chart Swiss. Satu porsi bayam yang dimasak bisa menyediakan sebagian besar asupan harian yang direkomendasikan.
Sumber magnesium lain yang fantastis dan praktis datang dalam bentuk kecil tapi perkasa, yaitu kacang-kacangan dan biji-bijian. Biji labu, khususnya, sangat kaya akan mineral ini. Hanya dengan segenggam kecil saja sudah memberikan dosis yang kuat. Almond, biji bunga matahari, biji rami. Makanan ini menawarkan manfaat tambahan berupa lemak sehat, protein dan serat, menjadikannya camilan yang lengkap dan mengenyangkan. Menaburkan biji-bijian di atas yogurt atau saladmu, atau mengambil segenggam almond untuk camilan sore, adalah strategi yang mudah dan efektif untuk meningkatkan kadar magnesiummu, dan mendukung relaksasi otot sepanjang hari. Kalsium sangat terkenal karena perannya dalam membangun dan menjaga tulang yang kuat, tetapi pentingnya juga sangat besar bagi sistem otot kita. Mineral ini adalah dasar fungsi otot, bertindak sebagai pemicu utama kontraksi otot. Ketika saraf mengirim sinyal ke otot, masuknya ion kalsium ke dalam sel ototlah yang memulai proses pengencangan dan pemendekan serat otot. Tanpa kalsium yang cukup, proses mendasar ini bisa terganggu, menyebabkan kram atau kejang. Oleh karena itu, memastikan pasokan kalsium yang stabil sama pentingnya bagi otot Anda, seperti halnya bagi kerangka Anda. Sumber kalsium yang paling terkenal tentu saja adalah produk susu. Susu mengandung kalsium yang mudah diserap. Yogurt mengandung kalsium yang mudah diserap. Keju mengandung kalsium yang mudah diserap. Segelas susu atau satu porsi yogurt tawar bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan kalsium harian Anda. Greek yogurt adalah pilihan yang sangat baik, menyediakan kalsium terkonsentrasi dan protein tinggi untuk perbaikan otot. Bagi yang tidak toleran laktosa atau pola makan nabati, tidak perlu khawatir. Banyak susu nabati sekarang diperkaya dengan kalsium. Susu almond diperkaya dengan kalsium. Susu kedelai diperkaya dengan kalsium. Susu oat diperkaya dengan kalsium. Seringkali setara atau lebih dari susu sapi. Tahu yang diolah dengan kalsium sulfat adalah sumber nabati lain yang luar biasa. Masukkan makanan kaya kalsium ke dalam diet harian Anda, dan Anda memperkuat fondasi kesehatan otot, membantu memastikan bahwa otot Anda berkontraksi saat Anda menginginkannya, dan rileks saat seharusnya. Hidrasi itu, jujur saja, salah satu pilar kesehatan otot yang paling mendasar tapi sering diabaikan. Otot kita terdiri dari sekitar 75% air, dan cairan ini penting untuk hampir setiap aspek fungsinya. Pengangkutan nutrisi, pembuangan limbah, menjaga keseimbangan elektrolit yang tepat, yang mengatur kontraksi. Saat kamu dehidrasi, volume darah di tubuhmu berkurang, yang berarti lebih sedikit oksigen dan lebih sedikit nutrisi yang bisa dikirim ke ototmu yang bekerja keras. Kondisi dehidrasi seluler ini membuat serat otot kurang lentur dan lebih mudah iritasi, menciptakan kondisi yang sempurna untuk timbulnya kram yang menyakitkan. Sederhananya, otot yang terhidrasi adalah otot yang bahagia dan tangguh. Salah satu cara paling lezat untuk meningkatkan hidrasi adalah dengan memakan airmu dan semangka. Tanpa diragukan lagi, adalah juara tak terbantahkan dalam kategori ini. Terdiri dari sekitar 92% air. Buah musim panas yang menyegarkan ini, pada dasarnya adalah kantin manis yang bisa dimakan. Semangka juga merupakan sumber potasium dan magnesium yang baik. Minuman lain yang luar biasa untuk hidrasi dan pengisian elektrolit adalah air kelapa. Sering disebut sebagai minuman olahraga alami. Air kelapa murni kaya akan elektrolit, terutama potasium, manogekci, lengkap untuk respirasi. Meskipun mineral tunggal seperti kalium dan magnesium itu penting, kesehatan otot itu benar-benar bagus kalau semua elektrolit bekerja sama dengan baik. Alpukat adalah contoh sempurna makanan yang menyediakan campuran nutrisi yang saling mendukung ini. Alpukat terkenal kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat, tapi mereka juga gudangnya nutrisi untuk mineral pencegah kram. Satu buah alpukat mengandung kalium dalam jumlah yang banyak, seringkali lebih banyak dari pisang, dan juga magnesium yang sehat. Kamu bisa mengoleskan alpukat di roti panggang untuk sarapan yang kaya nutrisi, memotongnya ke dalam salad untuk makan siang yang mengenyangkan, atau memblendernya menjadi smoothie untuk tambahan lemak sehat yang lembut. Asupan rutin ini membantu menjaga kadar elektrolit yang stabil di tubuhmu, mencegah penurunan mendadak yang bisa memicu kram otot. Sama halnya, kacang-kacangan dan polong-polongan adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam dunia makanan kaya elektrolit. Jenis-jenis seperti kacang hitam, kacang merah, dan lentil, penuh dengan magnesium, kalium, dan kalsium yang luar biasa. Mereka juga merupakan sumber protein nabati yang sangat baik,
yang penting untuk perbaikan otot, dan serat, yang membantu kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Profil nutrisi yang kompleks ini berarti ketika kamu makan kacang-kacangan, kamu memberikan ototmu pelepasan energi yang lambat dan stabil, serta pasokan mineral yang kuat yang mereka butuhkan untuk berfungsi tanpa kejang. Dengan sengaja memasukkan makanan seperti alpukat dan kacang-kacangan ke dalam makananmu, kamu bergerak melampaui menargetkan nutrisi tunggal, dan sebaliknya merangkul pendekatan holistik untuk nutrisi otot. Meskipun makanan bergizi adalah kunci utama untuk mencegah kram, ini akan bekerja paling efektif jika digabungkan dengan kebiasaan gaya hidup sehat lainnya. Salah satu kebiasaan paling penting adalah peregangan yang teratur dan lembut. Meluangkan beberapa menit setiap hari, terutama sebelum tidur, sebelum berolahraga, sesudah berolahraga. Meregangkan otot betis paha belakang paha depan dapat membuat perbedaan besar. Peregangan membantu memanjangkan serat otot, meningkatkan kelenturan, dan melepaskan ketegangan yang menumpuk. Alas kaki yang tepat dan gerakan hati-hati sepanjang hari juga memainkan peran penting. Mengenakan sepatu yang mendukung dan pas, mencegah ketegangan pada otot dan tendon. Jika tidak, itu bisa menyebabkan kelelahan dan kram. Jika Anda duduk atau berdiri lama, sering ubah posisi, berjalan sebentar, putaran pergelangan kaki, dan peregangan meja. Gerakan ini meningkatkan sirkulasi darah. Tetap aktif secara fisik adalah kunci, tetapi lakukan dengan bijak. Peningkatan bertahap menghindari kelelahan berlebihan. Selalu lakukan pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan sesudahnya. Hasilnya, strategi komprehensif untuk menjaga kaki tetap kuat, sehat, dan bebas dari rasa sakit. Kita sudah menjelajahi dunia kram otot yang rumit, menemukan fakta bahwa rasa sakit ini bukan serangan acak, tapi seringkali sinyal dari tubuh kita yang meminta perawatan dan nutrisi yang lebih baik. Hubungan antara apa yang kita makan, dan bagaimana otot kita merasa tidak bisa disangkal. Pola makan yang kurang mineral penting seperti kalium, magnesium, kalsium, ditambah dengan kurangnya cairan, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi kram untuk tumbuh. Solusinya, seperti yang sudah kita temukan, ada di piring dan gelas kita. Kekuatan untuk mencegah dan mengurangi kram kaki, sebagian besar ada dalam kendali kita. Bisa diakses melalui pilihan makanan yang sederhana dan sadar. Pisang, ubi jalar, sayuran hijau, alpukat, semangka. Kamu tidak hanya makan, kamu secara aktif memberikan tubuhmu bahan bakar penting untuk kesehatan otot. Pengetahuan ini menyerukan tindakan. Ini adalah undangan untuk melihat makanan harianmu dengan perspektif baru. Kami mendorongmu untuk memulai dari yang kecil. Mungkin mulailah dengan menambahkan pisang ke sarapanmu, memasukkan salad bayam ke makan siangmu, atau ngemil segenggam biji labu di sore hari. Tubuhmu akan berterima kasih untuk itu dengan setiap langkah tanpa rasa sakit yang kamu ambil.